Menjadi berkat bagi sesama yang ditandai dengan penanaman pohon yang menandai bahwa kita juga ingin menaruh dan menanamkan pengharapan kita di saat-saat gereja dan juga Allah Bapa Maha Pengasih. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana dalam pengantar tadi, kita bersama hari ini ingin menandai penutupan Pekan Laudato Si yang mengajak kita semua menghargai bumi yang kita tinggali dan kita hidupi bersama di tempat ini, di mana bumi yang kita tempati, lingkungan di mana kita berada adalah juga tempat yang harus dihidupi bersama, yang juga menjadi cerita yang harus dirajut dan senantiasa membawa kabar sukacita agar cerita itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang bermakna di kemudian hari untuk diceritakan dan dijalani kembali. Maka kalau hari ini kita bersama menandainya dengan gerakan menanam pohon, adalah sebuah tanda bahwa kita juga ingin menanam pengharapan di tengah situasi kita saat ini. Kembali mencintai bumi, kembali merawat bumi, merawat lingkungan hidup di mana kita berada, yang juga sudah kita jalani bersama dalam program-program karya kita. Kalau kita melihat kenapa kok yang dipilih pohon Kamboja, ya kebetulan saja mungkin. Tetapi memang pohon Kamboja itu kalau ditanam, itu dia kalau banyak air, dia itu pasti tumbuh banyak daun. Sedangkan kalau tidak banyak air, dia juga tidak mati, tapi justru meranggas dan lebih banyak bunganya yang tumbuh. Di tengah situasi apapun, tanaman ini mampu bertahan, memiliki semangat tahan uji dalam saat susah dan saat-saat yang justru mengkhawatirkan. Mereka tetap bertahan dan senantiasa menghadirkan sesuatu yang bisa memberi penghiburan di sekitarnya. Situasi kita saat ini yang sedang dalam kondisi bencana wabah pandemi ini mengajak kita juga kembali berefleksi bersama untuk kembali merawat bumi, merawat lingkungan hidup, dimulai dengan memelihara tanaman, memelihara lingkungan hidup sekitar kita, menjaga kebersihan, merawat gereja, merawat keluarga, komunitas keluarga di mana kita berada, agar semakin kita juga bisa mengerti akan arti memelihara dan merawat bumi ini yang tempat di mana kita ditinggali.
Harapannya dengan kita semakin mampu memelihara dan merawat, kita juga mampu menghargai akan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup yang kita jalani. Hidup yang adalah anugerah yang harus dipelihara, dijalani, tetapi juga harus tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman di tengah tantangan hidup keseharian yang kita jalani. Maka juga adalah sebuah hal yang pas juga ketika Hari Raya Komunikasi Sosial sedunia ini, kita bersama diajak untuk kembali, diajak untuk menjahit, merajut, dan juga membangun sebuah pengharapan dengan membuat sebuah narasi, dengan membuat sebuah kisah cerita yang kita jalani di tengah budaya kita saat ini. Ketika media sosial itu bisa mempersatukan, tetapi juga bisa memecah belah. Ketika berlimpahnya informasi bisa membuat orang itu terpecah-pecah satu sama lain, tetapi juga informasi yang banyak bisa membuat kita juga semakin memiliki kedalaman dan kemampuan untuk berliterasi agar bisa menjadi punya visi ke depannya setelah pandemi ini. Maka pesan Paus Fransiskus yang mengajak kita di Hari Komunikasi Sosial sedunia ini untuk bercerita, membangun kisah, membangun pengharapan, dan kita pun juga diajak untuk membangun kisah-kisah yang baik bagi hidup di mana kita berada. Gerakan bijak bermedia, bijak gunakan jempol yang kita lakukan di Paroki Villa Melati Mas ini adalah juga menjadi tantangan ke depan bagi kita agar kita juga menanamkan benih-benih yang baik dalam menghadirkan media sosial yang sungguh-sungguh bermakna kehadiran bagi sesama. Media sosial yang meneguhkan dan mempersatukan, bukan memecah belah dan berisi kebohongan, melainkan sebaliknya mampu menghadirkan cerita, kisah yang dirajut terus-menerus, membangun sebuah visi demi hadirnya gereja yang satu, gereja yang menjadi berkat bagi komunitas, keluarga, lingkungan di mana kita berada. Akhirnya, selamat atas Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Semoga kita dapat mengkomunikasikan iman kita melalui keteladanan kita untuk senantiasa merawat bumi ini dengan baik, merawat kata-kata, merawat apa yang kita sampaikan kepada dunia melalui media sosial, agar sungguh-sungguh menghadirkan persatuan, sungguh-sungguh menghadirkan peneguhan dan juga pengharapan, terlebih bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan. Semoga media sosial juga menguatkan kita untuk semakin mampu berbela rasa, yang mampu menjadi berkat bagi sesama, dimulai dari komunitas kecil di mana keluarga kita berada. Semoga Allah yang Maha Rahim, yang telah memulai dengan baik karya-karyanya, juga mampu mendampingi dan menyelesaikannya juga dalam kebersamaan kita di tengah keluarga, komunitas di mana kita berada. Tuhan memberkati keluarga komunitas kita di mana kita berada, dan semoga rahmat-Nya juga tak akan berkesudahan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.